Kisah Atlantis dan Mahabharata adalah dua kisah klasik kuno yang telah tertanam kuat dalam pikiran bawah sadar umat manusia sepanjang masa. Kisahnya yang masih diselimuti misteri telah menginspirasi kekaguman dan spekulasi, menggugah rasa keingintahuan kita untuk mengungkap masa lalu manusia yang penuh teka-teki. Kisah Atlantis yang berasal dari Yunani dan Mahabharata dari India, ditulis pada kurun waktu yang sama, yaitu pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, atau 2300 tahun yang lalu. Walau dari belahan dunia dan budaya yang berbeda, ternyata keduanya memiliki beberapa kesamaan yang mengejutkan. Kesamaan yang sulit dianggap hanya sebagai kebetulan semata. Cerita tentang Atlantis dimulai pada tahun 360 sebelum Masehi. Plato, seorang filsuf Yunani kuno yang masyhur, menulis kisah tentang adanya pasukan yang perkasa yang berasal dari kepulauan di Lautan Atlas, yang kini dikenal sebagai Samudra Atlantik. Pasukan itu dikenal sebagai bangsa Atlantis, yang dengan angkuhnya menyerang seluruh Eropa dan juga Asia. Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang pernah ada pada 11.500 tahun yang lalu. Plato mengisahkan bahwa dahulu Atlantis didirikan oleh orang-orang setengah dewa setengah manusia. Mereka menciptakan peradaban maju yang mempunyai sistem hukum dan masyarakat yang memiliki beragam keahlian dan profesi. Atlantis adalah bangsa yang memiliki teknologi tinggi, yang mendirikan bangunan dengan arsitektur skala besar yang mengitari sistem kanal yang rumit. Mereka telah menguasai ilmu metalurgi yang maju, sehingga peralatan dan persenjataan mereka sudah terbuat dari pencampuran logam. Hanya saja seiring berjalannya waktu, bangsa Atlantis mengalami kerusakan moral dan kemerosotan kebajikan, sehingga bangsa Atlantis kehilangan kebijaksanaan yang sebelumnya mereka miliki. Akibat dari itu, kekuatan pasukan Atlantis yang besar dan persenjataan mereka yang canggih telah disalahgunakan untuk mengobarkan perang terhadap bangsa-bangsa lain. Plato juga mengisahkan kampanye militer bala tentara Atlantis yang besar pada akhirnya berhasil dihentikan oleh pasukan kota Athena, yang walaupun jauh lebih kecil tetapi memiliki keberanian dan keterampilan perang yang mumpuni. Sementara itu di wilayah India, pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, seorang resi India kuno bernama Krishna Dwaipayana Wiyasa mulai menulis kitab Mahabharata yang mengisahkan tentang peperangan di antara orang-orang keturunan para dewa, yaitu perang antara dinasti Kurawa dan Pandawa untuk memperebutkan tahta Hastinapura. Walau kitab Mahabharata tidak menjelaskan tentang kurun waktu kejadiannya, sama seperti pada kisah Atlantis, Mahabharata menggambarkan adanya suatu masyarakat yang berperadaban maju dan memiliki teknologi yang tinggi di masa lalu. Apa yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata tentang peperangan antara Kurawa dan Pandawa secara umum ternyata memiliki banyak kesamaan dengan apa yang dikisahkan oleh Plato tentang pertempuran antara Atlantis dan Athena.
Kesamaan yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat kisah Atlantis dan Mahabharata datang dari dua dunia dan budaya yang berbeda. Beberapa kesamaan itu bisa kita lihat pada penggambaran karakter antara Atlantis dengan Kurawa dan Athena dengan Pandawa. Atlantis dan Kurawa sama-sama dikisahkan mengalami kerusakan moral dan kesombongan yang berlebihan. Dengan teknologi dan persenjataan canggih yang mereka miliki, mereka memaksakan diri untuk berkuasa dan berperang dengan penentangnya. Sedangkan Athena dan Pandawa sama-sama ditampilkan sebagai pihak yang bermoral tinggi. Mereka juga memiliki teknologi dan persenjataan yang canggih, tetapi tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan. Kemudian Atlantis dan Kurawa juga sama memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar, dan mereka melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap Athena dan juga Pandawa, yang memiliki jumlah pasukan lebih sedikit. Atlantis dan Kurawa juga sama-sama memiliki persenjataan yang canggih. Mereka memiliki sejenis senjata pemusnah massal yang mereka tidak mampu untuk mengendalikannya. Walau begitu, Atlantis dan Kurawa sama-sama dikalahkan oleh Athena dan Pandawa melalui pertempuran yang dahsyat. Pada akhirnya, kedua kisah Atlantis dan Mahabharata juga menceritakan hal yang sama, tentang adanya suatu daratan yang tenggelam ke dalam lautan dan pesan moral yang abadi, bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Kesamaan-kesamaan cerita pada kisah Atlantis dan Mahabharata seolah menjadi kepingan puzzle yang mulai tersusun dan saling melengkapi. Kepingan puzzle yang apabila disusun dengan tepat, dapat menyingkap tabir sejarah masa lalu umat manusia yang terlupakan.